Nah, saya sekarang mau langsung aja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentang ekspor impor ya. Jadi pertanyaan yang saya terima dari Mas Farhan itu kebanyakan sih sebenarnya intinya satu, bagaimana saya mengekspor barang saya atau produk saya. Nah, kalau misalnya saya tahu semua regulasi ya, saya pasti udah jadi Wikipedia gitu. Jadi nggak perlu ada Wikipedia di Google ya, tinggal Google aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya ibu pingin tahu apa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pingin tahu misalnya bagaimana mengekspor uh, tanaman hias ke Inggris gitu, type aja di Google nanti keluar gitu. Nah, jadi yang akan saya bicarakan pada malam ini adalah satu ya tentang regulasi ekspor impor. Jadi apa saja apa namanya aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Lalu yang kedua ada pertanyaan lagi, bagaimana saya itu bisa mencapai buyer luar negeri. Nah, satu ekspor impor. Kalau kita mau ekspor impor barang, basicnya itu adalah kita itu dealing dengan dua negara. Dua negara yaitu negara eksporter dan negara importer. Nah, negara eksporter ini pasti punya ketentuan-ketentuan sendiri. Setiap negara itu punya ketentuan berbeda untuk ekspor. Jadi silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Indonesia itu menghubungi semua departemen-departemen yang terkait bagaimana caranya untuk ekspor barang saya. Jadi misalnya bapak punya produk kayu gelondong gitu kan, saya ingin jual kayu gelondong ke Amerika, tapi harus tanya dulu. Jangan nanyanya ke saya itu bisa masuk nggak sih ke Amerika? Loh, Amerika tuh nerima kayu gelondong. Tapi apakah Indonesia itu memberi izin kayu itu keluar dari Indonesia? Nah, yang hal-hal seperti itu. Jadi satu, ketentuan ekspor di negara sendiri. Nah, itulah yang bisa dibantu misalnya dengan Mas Brian ya dari Deperindak. Itu bisa dibantu. Ketentuan apa sih kalau saya mau ekspor ini boleh nggak sih? Gitu. Nah, yang kedua, itu adalah ketentuan regulasi di negara importer. Biasanya importer-importer ini sudah tahu regulasi-regulasinya itu apa di negaranya mereka masing-masing. Jadi misalnya kalau kalau di apa namanya permintaan eh, misalnya mau impor, ada perusahaan di Amerika mau impor gula putih, ya kan? Mereka itu sudah tahu bahwa gula putih itu ada kuota. Kuotanya itu dari US. Orang yang di Indonesia nggak perlu tahu yang urusan ada di sini karena itu sudah menjadi bagiannya importer gitu loh. Jadi biar importer importer yang ada di Amerika atau yang ada di Switzerland, ada yang ada di UK, mereka harus searching sendiri gitu loh. Jadi yang ada di Indonesia ini udah nggak bisa bantu yang untuk ada di sini gitu. Jadi yang penting yang dari Indonesia itu ketika importer ini meminta sertifikat-sertifikat tertentu, eksporter di Indonesia itu harus willing to do it, harus willing to accommodate. Kalau nggak bisa mengakomodasi, ya tidak akan terjadi proses jual beli. Jadi yang kemarin contoh ada yang ingin menjadi anggota ITUBA itu adalah petani kopi. Ini saya kasih sampel case. Kalau kita mau impor kopi, saya nggak tahu ya kalau untuk apa namanya ketentuan di Indonesia itu bagaimana karena saya baru tahu untuk ekspor kopi itu ada harus bayar ini bayar itu tapi saya nggak tahu itu harusnya tuh yang tahu ya harusnya eksporter sendiri kan. Nah kita mau import kopi tapi si eksporter ini yang ada di Indonesia itu sudah bilang saya nggak punya sertifikat ini nggak punya sertifikat ini saya nggak punya sertifikat ini loh bapak gimana mau masuk ke Amerika kalau nggak punya sertifikat ini terus dia menjawab seperti ini oh bu itu kan sertifikat itu hanya buatannya negara-negara maju saja untuk mengkontrol apa negara-negara kecil nah pengertian-pengertian seperti ini sebenarnya yang harusnya itu untuk orang-orang yang tahu baik dari pemerintahan ya yang terkait atau misalnya dari broker itu harus memberitahu bahwa sertifikat-sertifikat ini adalah bukti yang kita perlukan bahwa klaim Anda itu benar. Contohnya misalnya apa ya? Ya misalnya kalau kita sekolah ya, kita sekolah lulus SD. Persyaratan untuk cari kerja harus lulus SD. Kan kita nggak bisa bilang, oh saya sudah sekolah di SD. Tetap butuh ijazah kan. Nah, yang seperti inilah makanya misalnya kalau untuk kopi misalnya diperlukan apa namanya biasanya itu fasilitasnya itu dikeringkannya tuh di mana. Nah, misalnya USDA minta apa sih namanya saya tuh lupa ya pokoknya salah satu seperti itu. Nah kita harus eksporter harus meng-hire pihak ketiga untuk membuktikan bahwa
ini loh saya itu sudah diproses di fasilitas yang benar, contohnya ACCP. Nah, itu kan. Jadi itu yang kita butuhkan. Jadi intinya itu importer itu biasanya tahu apa yang mereka perlukan apa, nanti mereka akan minta surat-surat itu kayak kayak apa namanya ya phytosanitary apa something like that, itu juga harus ya untuk certain produk. Nah, itu setiap eksporter harus tahu yang dijual itu apa. Nah, itu satu. Jadi tentang certification. Yang kedua, itu adalah kita itu dealing dengan custom. Jadi yang satu, kita itu punya aturan dari suatu negara tergantung produknya masing-masing. Jadi misalnya kalau makanan berarti dealingnya sama FDA. Nanti kalau mau apa namanya ekspor tekstil berarti dealingnya nanti sama departemen yang mengurus tekstil. Nah, sekarang ada lagi yang namanya custom, yaitu bea cukai. Nah, bea cukai itu semua barang yang masuk ke negara lain kan harus keluarnya lewat bea cukai, masuknya lewat bea cukai juga, custom. Nah, custom ini nanti ngurusin apa? Ngurusin apakah barang itu boleh nggak sih masuk Indonesia? Apakah dia itu apakah barang itu boleh nggak sih masuk ke negara tersebut? Satu, misalnya barang itu ternyata ilegal, ya kan nggak boleh berarti. Terus yang kedua, itu ada kaitannya dengan tax ya, tax pajak. Setiap negara custom duty ini beda-beda, tergantung kalau misalnya sudah ada apa namanya perjanjian antara dua negara, akhirnya tax-nya dikurangin. Itu contohnya nih ya, yang case-nya itu adalah kemarin waktu zaman Donald Trump di Amerika, semua barang yang datang dari Cina itu dipajaki 20% more tarif, kena tarif. Nah, itu kan apa namanya, yaitu sentimen masing-masing negara. Kan? Tapi kalau barang yang sama dari tempat lain itu pajaknya zero. Nah, yang seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana kita tuh tahu pajak kita itu berapa? Itu kita tuh punya kode apa untuk di bagian logistik ya. Ini kan logistik itu berhubungan sama custom. Itu ada yang namanya HS code. Nah, HS code ini again setiap produser itu harus tahu HS code-nya masing-masing. Importer tuh nggak tahu HS code, atau mungkin mereka tahu tapi mereka nggak mau apa sih, ya bodo amat lah gitu loh. Pokoknya kamu yang harus ngurusin surat-surat semua lengkap, dokumen diisi lengkap. Itu ada namanya HS code. Rendang Unituti itu kemarin HS code ngirim ke Jerman itu, HS code-nya itu adalah karet apa namanya? Karet in the can. Saya ditegur sama custom broker saya, ini HS code-nya kok wortel, padahal yang datang kacang-kacangan. Kalau HS code-nya salah, satu, barang itu udah akan di-hold. Ya kan? Yang kedua, kalau kita taruh HS code salah, kita bayar tax duty bisa mahal. Contoh lain tentang HS code ya, itu adalah ada importer di sini, dia import sepatu dari Indonesia. Tapi import sepatunya itu handicraft sebenarnya. Tapi bentuknya seperti sneaker. Masuknya ke US, itu HS code-nya sneaker. Padahal sebenarnya dia bisa pakai handicraft, apa namanya, sepatu handicraft gitu. Nah, itu beda, sneaker itu lebih mahal tax duty-nya. Nah, yang seperti itu. Jadi kalau bisa eksporter itu atau manufacturer di Indonesia itu sudah harus mempelajari HS code ini. Dan setiap negara tentu tax-nya beda-beda. Nah, jadi harus apa namanya, kadang-kadang kita kalau melihat barang itu, kitalah sebagai produsen itu yang bisa memberikan peace of mind kepada buyer. Hey, HS code saya ini. Nah, mudah-mudahan di apa negara importer itu tax-nya bisa murah. Jadi rendang Unituti ini kemarin kita akhirnya dengan bantuan custom broker saya, kita masukkan ke dalam kacang-kacangan ya, kacang-kacangan dalam saus. Jadi itu sama kayak baked beans gitu. Jadi baked beans itu malah duty-nya hampir nggak ada, hampir zero, 1 sen per kilo atau apa gitu. Nah, itu kan hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan dalam ekspor impor. Gitu kan. Lalu yang kedua ya, adalah tentang selalu bertanya gimana sih caranya kita masuk ke pasar luar negeri. Iya, sebenarnya sih semua orang pasti sudah tahu ya, ada platform kan, ada platform Amazon, ada platform Alibaba, itu udah langsung ya, itu kan marketplace. Cuman kayak Alibaba sama Amazon gitu kan, mereka juga pakai algoritma. Jadi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah bayar, udah masuk Alibaba, tapi juga kalau urutannya yang paling bawah juga nanti nggak ada yang lihat kan, akhirnya harus bayar lagi untuk advertisement. Nah, disinilah Itubuy itu memberi suatu alternatif gitu loh. Jadi kita bukan marketplace, what we do, jadi kita itu juga mempromosikan, kita tuh punya mailing list database buyer. Jadi every month itu kita kasih mereka itu
kayak newsletter gitu. Hey, this is a new product, this is a new manufacturer gitu. Jadi hanya kayak mailing list yang hopefully dari situ buyer itu bisa tahu bahwa Indonesia itu produksi ini loh gitu. Jadi mereka bisa langsung berhubungan dengan manufacturer. Seperti itu. Terus saya lihat ada di pertanyaan ini ya tentang produksi makanan. Nah, memang kalau produksi makanan itu agak lebih rumit daripada produksi-produksi lain seperti handicraft atau home furniture. Rumitnya itu karena kita itu tidak hanya dealing dengan custom, dengan apa sih yang regulation, tapi kita juga harus dealing dengan BPOM-nya negara masing-masing, di mana setiap negara itu punya beda regulasi lah. Misalnya contoh ya, food color. Food color itu kalau di Amerika itu certain food color ya, itu boleh masuk. Tapi di Eropa nggak boleh. Nah, yang kayak gitu-gitu. Tapi again saya bilang yang hal-hal seperti ini biasanya importer itu udah tahu gitu, apa yang boleh, apa yang enggak. Kan mereka kalau mau import mereka harus cek kan, makanya ada COE, ada HACCP segala macam, mereka harus cek itu sebelum import. Lalu apa lagi ya? Kayaknya itu aja ya pertanyaannya. Ada pertanyaan ada lain yang lagi, spesifik Kak? kemarin yang produk-produk alami kayak tawas, kayak minyak. Nah, ya itu sebenarnya intinya sama aja gitu Mas Farhan ya. Jadi kalau kayak minyak, kayak kosmetik itu seperti itu tuh jatuhnya itu kalau masuk US itu jatuhnya itu harus melihat regulasi FDA, Food and Drug Act namanya. Gitu. Jadi harus lihat di situ. Nah, kalau misalnya ingin tahu bagaimana caranya ya sebenarnya sama kayak rendang untuk dilakukan. Jadi harus punya food safety, harus terdaftar ISO, HACCP. Jadi yang mereka lihat di US itu adalah satu, apakah ingredientnya itu berbahaya untuk dipakai atau tidak. Yang kedua, apakah cara pembuatannya itu aman atau tidak. Contoh misalnya, Bu Tuti bikin pabrik rendang. Tapi sebelahnya itu ada pabrik chemical yang ada resiko chemicalnya itu mengkontaminasi sumber airnya Bu Tuti. Nah, itu kan akan ada di hazard analysis itu. Di flowchart-nya itu akan ada. Jadi itu yang dilihat risknya. Makanya kita butuh sertifikat-sertifikat itu. Jadi airnya dari mana, lokasinya di mana, itu semua ada di situ. Lalu setelah itu ada lagi namanya karakteristik of product ya. Jadi COA itu. Jadi dilihat apakah ada makrobiologinya dan lain-lain, apakah ada apa sih namanya Mas yang virus itu salmonella ya? Ya, Nggak sih? salmonella Pokoknya jadi salah satunya. nah, itu berarti itu kan kita juga harus melakukan uji lab, tapi juga akan kelihatan gitu loh dari flowchart cara pembuatannya ini apakah apakah ada risk akan terkontaminasi dengan bakteri, misalnya produknya tidak disterilisasi secara komersial gitu, produknya sterilisasinya acak adul, kan pasti ada risk di situ. Nah, itu dilihat. Itu sama, makanan dan kosmetik itu sama. Jadi kayak kosmetik itu ya bilangnya pure olive oil gitu, tapi bikinnya itu campur dengan deketan sama dapurnya jual kacang lah misalnya, saya nggak tahu lah, ini saya bikin sampel aja. Berarti kan ada kemungkinan yang bilangnya itu masker olive oil aja tiba-tiba ada minyak kacangnya kena sedikit kepercik gitu, kan bisa bikin alergi gitu. Nah, terus yang ketiga itu yang mereka juga ingin lihat itu adalah labeling. Labeling ini very very important. Labeling ini biasanya yang bikin barang itu di hold di custom. Jadi karena itu yang pertama kali kelihatan kan. Jadi jangan sampai satu label itu kalau mau ekspor ke Amerika ya harus pakai bahasa Inggris. Mau ekspor ke Rusia pakai bahasa Rusia. Ekspor ke Dubai ya harus pakai bahasa Arab situ kan. Karena kan orang yang beli nggak tahu itu apa. Demikian juga nutrition fact. Nutrition fact itu harus ditranslate ke bahasa masing-masing. Jadi mereka tahu. Yang ketiga paling penting, kalau ada kemungkinan alergi, harus di-highlight. Warning. Nah, itu harus. Itu kalau misalnya dilihat di hazardnya itu ya, di hazard analisis ada kemungkinan kayak misalnya tadi kita bikin masker bilangnya tuh pure olive oil. Tapi ketika dilihat di hazard flowchart itu ada kemungkinan kontaminasi
peanut dan Anda tidak menulis, nggak masuk itu sudah. Tuh, biasanya kan kalau pemeriksaan yang mendetil ini barang sudah masuk. Nah, itu akan nanti ada audit, lalu akan kena import alert atau even di-ban sekalian. Importernya udah nggak boleh import lagi. Nah, kalau di Amerika ini kalau sudah kena import alert itu yang di import alertnya itu adalah produknya. Contoh rendang Unituti kena import alert. Regardless mau importernya siapa, walaupun yang salah ini importer, rendang Unitutinya akan kena import alert. Setiap orang yang akan import rendang Unituti akan dapat masalah gitu loh. Sampai ada mereka namanya ada resolution gitu. Jadi saat ini saya juga lagi membantu salah satu rekanan Itubai ya, salah satu channelnya Itubai itu sekarang lagi kena audit FDA. Unfortunately, perusahaan yang di Indonesia itu saya nggak tahu alasan apa tidak mau memberikan sertifikasi dan surat-surat yang diminta. Either mereka nggak punya atau mereka memang tidak tidak peduli gitu. Nah, itu nanti ke depannya produk tersebut kalau si importer ini tidak resolve itu kena import alert. Jadi setiap ada yang import udah nggak bisa lagi. Gitu. Jadi ini ada pertanyaan Mbak Happy menarik. Kalau lewat marketplace kayak Amazon, misalnya dari Mas Alit ya, apakah juga memerlukan surat-surat seperti itu untuk barang yang sifatnya satuan? Ya, jadi kalau ini saya cuma ngomong di Amerika ya, saya nggak tahu kalau di Kanada, karena saya nggak di Kanada, saya nggak tahu di Europe. Setiap negara tuh beda-beda. Jadi custom, nah ini sekarang urusannya sama custom, nggak ada hubungannya sama FDA. FDA itu hanya FDA itu hanya mengatur semua barang yang dijual kepada publik. Nah, kalau saya di Amerika beli barangnya Bu Tuti dari Amazon, kan berarti saya beli untuk keperluan saya sendiri, ya kan? Selama di invoice, di packaging itu ditulis personal use, not for sale, under $800, itu nggak masalah. Jadi bisa masuk aja. Jadi silahkan dijual di Amazon, dan saya yakin Amazon itu sendiri sudah ready dengan segala lawyer, dan dia perusahaan gede banget ya. If something happen, mereka pasti, apalagi kalau pakai FBA-nya mereka ya, mereka tuh fulfillment by Amazon. Jadi fulfillment by Amazon itu Bapak punya produk, Bapak import sendiri ke Amerika, ditaruh di FBA, ditaruh di fulfillment by Amazon. Mereka tuh sudah punya. Amazon itu juga nggak gampang untuk masuk di Amazon. Bapak mau ibu-ibu tuh harus ada standar-standar tertentu gitu. Jadi mereka tahu. Nah, kalau makanan itu ya mereka sudah tahu lah kalau personal gitu kan. Makanya kan sering banget nih yang just tip. Jadi kayak teman-teman di sini, teman-teman diaspora ini banyak sekali beli produk-produk makanan di Indonesia, di semuanya ditulis not for sale, personal use, under $800, ya kan? Itu untuk dijual. But having said that, kalau custom itu curiga, contoh misalnya saya nih, rendang Unituti tidak punya surat-surat. Setiap bulan saya saya minta kiriman Bu Tuti dua box rendang. Setiap bulan kan custom tuh pasti punya ini loh, login namanya, login in and out, pengirimnya siapa, shippernya siapa. Kok happy setiap bulan order 2 box rendang. Nanti tuh ada time yang akhirnya akan kena hold. Jadi di sini tuh sudah pernah ada. Jadi ada orang yang berjualan seperti itu, didatengin sama USDA 2 kali. Yang kedua langsung di warning, begitu lagi masuk penjara. Nah, itu kan jadi seperti itu. Cuman saya nggak tahu ya, tipikal orang Indonesia tuh ya senengannya nyoba-nyoba lah. Jadi satu ngerjain, semua ngerjain. Jadi itu satu udah kemarin di dekat di ini FDA. Jadi kita itu sekarang gara-gara terlalu banyaknya masalah, jadi the real importer ini juga kena gitu loh Mas. Kena audit, kemarin warehouse di tes USDA. Jadi saya itu juga sebenarnya di Amerika ini saya ingin memberi edukasi gitu loh. Kita kan sudah tinggal di Amerika, you follow the rule. Jangan jualan barang yang ilegal. Gitu. Walaupun makanan itu tidak ilegal, tapi kan kegiatannya itu sebenarnya ilegal. Nanti yang kena juga yang punya barang juga in the end. Oke Mbak Happy, ini ada pertanyaan 2 yang agak berbeda tapi menarik semua. Yang pertama tentang omset. Jadi seberapa besar sih omset yang bisa dicapai oleh sebuah produk yang baru masuk? Yang kedua tentang jasa. Ini Mbak Swari nanya, apakah jasa seperti jasa arsitek itu juga menarik untuk buyer di Amerika?
Jasa, oke, saya jawab dulu tentang omset ya. Saya rasa omset ini semua adalah apa sih namanya rahasia perusahaan masing-masing. Karena kita tuh kadang-kadang kita nggak mau apa namanya expose ya, gitu. Jadi sebenarnya jangan dilihatnya omset, dilihatnya tuh target marketnya. Pertama target marketnya tuh siapa sih, gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak rendang Uni Tuti, kita tuh sebenarnya kan target marketnya hanya diaspora. Jadi kita sudah hitung, makanya pada saat ini kita tuh lebih banyak ekspor apa sih importnya itu jengkol. Karena sebenarnya yang makan cuma orang-orang diaspora. Tetapi importer saya itu mau nyoba kacang merah untuk dimasukkan ke toko halal. Nah ini kan masih test market, jadi kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah makanan makanan yang lebih istilahnya diterima, kayak misalnya keripik singkong. Tahun 2019 importer saya yang sekarang kena audit itu import 1 kontainer keripik singkong. Nah, lalu ada lagi importer apa namanya coconut sugar, karena coconut sugar ini sudah mulai diterima di Amerika, itu mereka punya kayak exclusive agreement ya, import, tapi ini memang importer besar, exclusive agreement untuk gula Jawa itu setiap 2 bulan sekali kalau nggak salah 1 kontainer atau even more. Jadi produk gula Jawa dan turunannya. Nah, nanti sebenarnya juga ada beberapa perjanjian-perjanjian, jadi kayak exclusive agreement, non-disclosure statement, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga Ituba itu punya service sebenarnya. Kita sekarang sudah punya legal team untuk overseeing apa namanya agreement-agreement seperti ini. Jadi kalau ditanya omsetnya itu berapa, ya bisa berapa saja, tergantung target marketnya di sana dan tergantung importernya punya market itu seberapa besar gitu. Jadi jangan sampai Anda itu kena di exclusive agreement, tetapi importnya sedikit-sedikit, ya kan, nggak jelas marketnya. Nah, kalau kita bikin exclusive agreement, harus ada jaminan. Dalam setahun itu, Anda mau import berapa kontainer gitu loh. Ya kan? Something like that. Nah, satu lagi juga yang harus dilihat dari ekspor-import agreement itu adalah metode apa sih namanya, saya tuh nggak tahu ya. Mungkin Bayaran. biasanya saya tuh kalau yang sudah technical gitu, saya punya orang sendiri gitu loh, Mas. Metode Ada tim pembayaran, logistik, ada quality assurance. metode Ya, jadi pembayaran, ada. term of payment, Nah, term, something. term of payment term of payment ini tergantung. Semua agreement di ekspor impor itu tergantung kesepakatan bersama, gitu kan? Nah, tapi yang harus diperhatikan itu adalah term pengiriman barangnya, shipping term. Apakah itu FOB atau CIF? Jangan sampai kita itu janji CIF kayak yang kemarin itu terjadi di mana ya? Saya tuh Zoom ya. Jadi dia janjinya itu CIF, berarti CIF itu kan barang sampai di tempat sana. Tahu-tahu logistiknya itu naik 3 kali lipat. Nah, yang nanggung harga logistik ini kan manufacturer. Akhirnya nggak dapat untung. Nah, jadi resiko-resiko seperti itu yang harus dipertimbangkan. Gitu loh. Jangan sampai kita itu membuat perjanjian yang kita nggak bisa deliver. Mungkin karena kita di Indonesia, pada saat kita deliver penaltinya nggak banyak lah. Maksudnya orang mungkin bahkan nggak bisa apa ya, tidak bisa kasih, ya males lah ngurus hukum. Tapi kan besok-besok kita kehilangan kesempatan pembelian yang Berikutnya. kedepannya gitu loh. Gitu. Jadi di Itubai sendiri kita juga punya legal team yang bisa membantu buyer dan juga manufacturer. Jadi saat ini Itubai itu kita punya ada 3 tim ya. Jadi jelas lah kalau yang untuk marketing di luar negeri saya, lalu kita ada legal team, lalu ada quality assurance dan logistik. Begitu. Yang arsitek tadi gimana? Jasa arsitek? Jasa arsitek. Nah, jasa arsitek kalau saya kan itu by.com itu kan purely kita tuh serve apa sih, doing manufacturer ya, jadi berupa barang. Nah, kalau jasa-jasa untuk jasa-jasa service itu sebenarnya bisa aja Google. Kan sekarang tuh banyak platform ya, banyak platform yang apa namanya, orang-orang yang Tersedia. punya jasa ini bisa join gitu. Jadi nanti kliennya bisa dari mana-mana. Jadi itu adalah kesempatan seperti itu. Terus contoh lain ini, adik ipar saya, suami saya kebetulan orang Inggris ya. Adik ipar saya tuh tinggal di Dubai. Dia itu working buat international, pokoknya perusahaan gede, desain interior dan arsitek. Jadi dia sudah kayak apa sih, head-nya gitulah. Semua pekerjaan, kalau misalnya dia dapat klien, misalnya dari sultan mana tuh, pingin bikin palace gitu ya, kan harus ada, mereka harus bikin gambar, bikin ini, bikin itu. Saya juga nggak ngerti lah, banyak sekali aspeknya. Itu sebagian besar gambar itu di outsourcing ke India. Nah, sekarang ini
bagaimana sih caranya supaya jasa-jasa di Indonesia ini bisa kelihatan? Nah, mungkin dari awal itu kita memang harus dari Indonesia sendiri itu kita harus mulai membranding negara kita itu sebagai penyedia jasa gitu loh. Tidak hanya penyedia TKW, ya kan? Penyedia jasa skill. Nah, jadi kan kayak misalnya yang adik ipar saya itu, saya nggak tahu bagaimana dia bisa semua outsourcing ya, kerjaan servis arsitek dan desain interior itu di outsource ke India dan Pakistan. Tetap yang bikin desain itu adalah timnya perusahaan ini di Dubai, tapi kan begitu ada kegiatan gambar menggambar itu yang ngerjain orang lain. Nah, itu mungkin yang bisa dieksplor ya. Saya sendiri kurang tahu sebenarnya how to explore that. Tapi mungkin bisa di search aja gitu. Mungkin join platform-platform itu kali ya. Gitu. Atau kalau menurut saya aktif aja. Join di LinkedIn and then put the skill-nya tuh di situ. Di deskripsi LinkedIn itu tulis saya menyediakan jasa ini. Pasti nanti ada yang kontak. Biasanya tuh begitu. Oke, ini ada pertanyaan yang mengulang, tapi saya sampaikan saja dari Trihambodo. Mas Bendahara ini nanya, apakah benar produk karkoal atau untuk sisa dan barbecue harus ada persetujuan dari US EPA dulu? Apa itu? Apa Mas namanya? Karkoal itu briket. Jadi kayak arang untuk sisa itu loh. Oke, jadi kalau saya tuh biasanya saya share screen ya. Ya. Mas Agus dibantu Mbak Happy share screen. Udah bisa nih sebentar. Oke, share screen. This is kan kalau saya tuh biasanya kalau Mbak pindah halaman misalnya, Mbak. Pindah. Yang lihat apa ini? Kosong kan? Ya. Kosong ya? Ya. Kosong. Oke. Ini adalah part tugas tim kita untuk verifikasi dan kurasi. Contoh misalnya Mas Trihambodo, saya mau join Itubai, ya kan? Nanti Mas Trihambodo kita kasih form. Form itu adalah compliances-nya Itubai dari sisi bisnis dan responsibility compliances sebagai platform. Nah, ternyata yang mau diekspor itu produknya adalah tadi apa? Charcoal, ya kan? Charcoal ya, briquette. Ya, aku langsung aja how to import, ya kan? Tulis aja langsung import charcoal to the US. Keluar kan? Yes. Nah, semuanya di sini. Oke. Nah, dari sini nanti saya akan tahu, oke, saya harus kontak departemen apa aja nih. Ya kan? Oh, ternyata charcoal itu harus nih, CBP ini custom. Importing for commercial import, ya kan? Nah, ini akan saya baca gitu. Jadi mereka itu butuh departemen apa aja. Kalau saya sudah baca, itu saya akan kontak. Biasanya kalau ada hal-hal yang saya nggak ngerti, saya langsung email kepada departemen tersebut, gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh ya sebagai pelaku bisnis pemula, kadang-kadang kita itu juga suka terus terang aja tuh bukan dimain-mainin ya, kayak kita tuh di misleading. Contohnya ketika saya membantu pertama kali nih import gula Jawa, ya kan? Custom broker saya yang ada di California bilang dia harus cek kuota untuk import gula Jawa. Kuota itu maksudnya begini, ketika kita itu import kan custom itu sudah punya total selama setahun itu barang kokonat gula Jawa yang masuk itu berapa. Kalau sudah melebihi kita kena tarif. Nah, saya tunggu seminggu, 2 minggu, barang udah nongkrong di warehouse lama, itu kan cost ya. Kayak gitu, setiap berapa hari saya update, masih ditanyakan. Saya gemes, akhirnya saya kirim surat sendiri ke custom sama ke USDA. Ini ada kuota nggak sih untuk coconut sugar? Ternyata orang customnya langsung jawab, cuman take 1 hari. The next day dia langsung jawab. Dia langsung kasih saya semua regulation tentang importing coconut sugar. Bahwa tidak ada kuota. Bahkan saya di warning, if you working with a custom broker like that, so you know who you are dealing with. Nah, jadi hal-hal seperti itu Itubai itu membantu gitu loh. Karena kan
buyer tuh kadang-kadang nggak mau tahu. Ya pokoknya saya mau beli ini my compliances. Sekarang yang ada di Indonesia bagaimana? Indonesia nggak bisa masuk, ya nggak jadi beli kan kayak gitu. Nah jadi kita bantunya tuh dari itu seperti itu. Jadi kita istilahnya take the step further gitu loh, kalau bantu nggak cuma jual, ngenalin terus dapat komisi, nggak seperti itu. Dan just for info, kita itu biayanya untuk menjadi kita punya manufacturer directory itu sampai 2021 ini kita masih di harga $150 per tahun. Dan kita hanya charge itu. Legal advice, logistic advice, everything advice yang kita berikan itu all for free.